Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kembali lagi bersama kami di podcast Santri Darun Najah 2 Cipining. Dan alhamdulillah pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu alumni dari Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipining ini yang saat ini sedang berkhidmah atau sedang mengabdi di salah satu pondok yang berada di Cilengsi, Bogor. Beliau adalah Al-Ustadz Arya Abduh. Kaifahalukum, Ustadz? Alhamdulillah ana bikhair wa antum, Ustadz. Alhamdulillah ana bil khair. Ustadz, ini ngomong-ngomong, antum asal dari mana, Ustadz? Asalnya jadi ana dulu lahirnya di Bandung, Ustadz. Lahir di Bandung, lumayan jauh juga, Ustadz. Lahirnya di Bandung. Tapi tinggal lama di Jakarta aslinya. Tinggal di Jakarta. Itu Jakarta rumah dari ibu atau dari keluarga ayah itu? Jadi ibu asli orang Jakarta di sana. Ibu asli orang Jakarta, alhamdulillah. Berarti pada kesempatan kali ini antum jauh-jauh dari Kebayoran untuk memenuhi undangan podcast pada kali ini, Seth. Mungkin lebih tepatnya sharing-sharing kali ya. Saja. Sharing-sharing ya, diajak buat sharing-sharing tentang pengabdian. Oke, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Berarti sharing-sharing buat teman-teman juga ya yang menyaksikan pada saat ini. Jadi sekedar pemberitahuan, Ustadz Arya Abduh ini beliau sekarang berkhidmah di Cilengsi. Nama pondoknya apa, Ustaz? Al-Mawa Boarding School. Al-Mawa Boarding School. Al-Mawa Boarding School. Alhamdulillah di Al-Mawa Boarding School ini beliau diamanahi atau diberikan amanat sebagai kepala pengasuhan di sana. Nah, jadi saya mungkin bisa sedikit cerita bagaimana sih awal mula antum pengabdian ini, Ustaz? Oke. Jadi awal mula mungkin dari apa nih, dari Yudisium ya? Ya mungkin dari awal mula ya? dari Yudisium kelas 6. Jadi pas awal mula Yudisium tuh anak dapat, kita dibagiin surat pengabdian, itu anak bingung kayaknya di mana nih, bingung banget aneh dapetnya di mana sih. Anak buka, pas dibuka suratnya di Al-Mawa Boarding School ini, bingung nih. Al-Mawa Boarding School ini di mana? Soalnya sebelumnya anak belum pernah dengar Al-Mawa Boarding School. Akhirnya anak minjem tuh HP wali kamar anak, Ustadz Cahyo waktu itu, Tat. Ustadz Cahyo minjem HP dong, Tat. Mau lihat ini Al-Mawa Boarding School di mana? Dipinjemin sama beliau. Anak ngeliat rupanya di daerah Cilengsi. Alhamdulillah banget, Ustadz, dapat di Cilengsi. Karena kalau nggak teman-teman, ada yang di Lombok, wah jauh-jauh banget sih. Walaupun seru sih, tapi alhamdulillah deket lah Cilengsi ke Kebayoran Lama ya, masih bisa kejangkau pakai motor gitu maksudnya. Iya. Itu gitu. Ketika dulu pinjem HP Ustadz Cahyo dan lihat Al-Mawa itu, apakah antum ada bayangan gitu tentang pengabdian? Oh, Al-Mawa ini pondoknya kayaknya kecil atau gede atau bagaimana, Ustadz? Itu apakah antum punya bayangan terhadap pondok itu? Jujur belum ada bayangan sih. Kalau misalkan Anda baca websitenya itu ya seperti ya sama aja, Ustadz, kayak kegiatan-kegiatan kita gitu, isi kegiatannya gitu, foto-foto kegiatan, terus deskripsi dari deskripsi di websitenya gitu. Itu sama aja lah, Tat. Jadi kayak sama kali apa gimana ya pondoknya? Anda bingung tuh. Tapi perasaan antum gimana sih ketika dapat surat pas Yudisium tuh kelas 6, ternyata antum ditempatin di pondok antum tersebut, Tat. Itu gimana perasaannya, Tat? Ya gimana ya, Tat ya? Seneng gak seneng, seneng gak seneng sebenarnya tuh. Seneng gak seneng, tapi ya ayahnya pernah bilang gini, Tat. Anda galau banget ngabdi nih 1 tahun lagi, nambah 1 tahun lagi ya. Kata ayah, Arya kalau kamu misalkan udah pilih jalan, selesain. Kamu udah pilih jalan ini, selesain. Yang pengen mondok kamu, ya udah selesain nih sampai selesai. 1 tahun doang kok, ya udah. Alhamdulillah. Ada rasa takut nggak sih, Tat, ketika berangkat gitu kan? Kalau misalnya antum kita ya di sini di Darun Najah, kemudian tiba-tiba kita disebar untuk pengabdian di mitra atau di pondok lain, itu ada rasa takut nggak sih, Tat, awalnya, Tat? Rasa takutnya itu mungkin karena Ana dapat pengabdian, begitu lihat nama-namanya tuh di surat, itu orangnya nggak kenal semua, nah itu nggak kenal semua. Ada dari salah satunya anak pulang pergi ya, yang gimana ya, kan kurang dekat banget gitu maksudnya kalau sama anak pulang pergi. Akhirnya udahlah coba aja lah, gas dulu ya, akhirnya udah. Tapi ketika tahu dan ketika antum di sana itu berarti deket sama teman-teman yang dari teman-teman dari pulang pergi itu. Bener deket banget, dan alhamdulillah semuanya teman-teman pada kooperatif semua sih. Alhamdulillah, jadi kekeluargaan kemudian ukhuwah itu terjaga. Terjaga banget, berasa banget. Kita nih sama-sama dari Darun aja, ayo semangat gitu. Luar biasa. Semangat gitu. Itu kemudian antum kan diamanahi jadi
kepala pengasuhan Sat. Iya, betul. Nah itu Alhamdulillah. mungkin bisa di-sharing ya Tat, di sini, sharing-sharing kepada Iya. teman-teman yang di rumah. Itu apa sih Tat yang awal mula rencana antum atau langkah antum untuk memulai ketika antum diamanahi menjadi kepala pengasuhan di sana Sat? Mungkin dari awal dia dipercaya tuh Ana disuruh ngisi angket Ustaz Acep. Ana disuruh ngisi angket. Yang aneh inget ya, pengen ngajar apa? Pengen ngajar Oh apa? itu berarti angket ketika datang di sana Pas Sat? di sana Oh, gitu. ketika datang di Ana sana. pengennya udah ngajar tajwid aja enak nih. Udah Ana pengen ngajar tajwid. Tiba-tiba pas 2 hari kemudian Ana dipanggil sama Ustadz Ali sebelum masuk ruangan. Antum mah beda Ustadz. Apa nih maksudnya nih? Jadi Ustadz Ali itu beliau kepala sekolah di sana. Oh kepala sekolah di sana. Alhamdulillah. Begitu Ana buka, Ana ngeliat, Ana ngajar mutolaah. Oh nggak apa-apa lah mutolaah. Ana ngeliat lagi nih Anya, isinya Ana disuruh dipercaya buat jadi kepala pengasuhan ini. Waduh kata Ane, ini beneran nggak salah. Maksudnya ini beneran nih nggak salah nih. Aduh bingung Ane. Ya gitu dah. Tapi sempat kaget gitu tadi ketika Kaget dapat banget. pengasuhannya. Pusing, bener-bener kaget, pusing banget, kaget ya Allah. Dan untuk kan antum diamanahi jadi pengasuhan, apakah antum dikasih maksudnya dikasih arahan atau dikasih gambaran gak Zat sama ustadz yang di sana gitu. Jadi pengasuhan di sini demikian Iya. demikian itu dikasih arahan apa enggak Zat? Dikasih gambaran tapi mungkin lebih kayak banyakin kita ngelatin santrinya aja di situ. Oh. Jadi banyak aneh beberapa hari aneh ngeliat ini santrinya aneh tes satu-satu bahasa Arabnya gitu. Bagus bahasa Arabnya ini santri. Alhamdulillah Zat. Bagus nih. Akhirnya coba tapi kayaknya ini ada kurangnya deh. Akhirnya begitu Ana udah diamanahin untuk jadi kepala pengasuhan ini, Ana yang pertama langkah awal banget nih yang Ana lakuin itu bikin struktur ulang semuanya. Bikin struktur ulang. Dari Masya wali Allah. kamar, dari bagian kebersihannya dari asatidnya, Iya, dari bagian bahasanya biar tetap ke jalan bahasanya, dan itu semua yang pernah Ana lihat gara-gara waktu Ana mondok di Darun Berarti aja. ketika antum di sini kemudian dapat ilmunya bagaimana wali kamar, kemudian bagian-bagian itu antum tuangkan di sana saat ya antum Itu amalkan di sana. Ana tuangkan dan benar-benar itu Ana benar-benar pahamnya itu tentang struktur organisasi ya. Baru pas Ana mondok ini Zat, Masya Allah, alhamdulillah Zat ya. Alhamdulillah banget, alhamdulillah banget. Untuk teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini juga sekedar pemberitahuan ya, Ustadz Arya Abdu ini dulu ketika kepengurusan diamanahi sebagai bagian bahasa saja. Alhamdulillah bagian bahasa benar. Di bagian bahasa, Benar, kemudian benar. juga sempat diamanahi juga sebagai ketua kepanitiaan santunan sosial pada saat itu. Mungkin di situ juga dapat ilmunya Sat ya, dapat ilmu bagaimana cara memimpin, leadership dan lain sebagainya Sat ya. Bener banget. Anda bener-bener ngerasa banget itu paling berasa waktu jadi ketua kepanitiaan acara santunan sosial yang tadi itu Ustaz Acep. Iya. Gimana Anda harus bener-bener memahamin karakteristik teman itu beda-beda. Iya, Gak semuanya kita, gak semuanya harus dibilangin langsung, ayo semuanya Iya. gerak, ada macam-macam lah. Dan itu alhamdulillah banget. Ini mahalnya loh Darun aja. Iya. Ini emasnya Masya banget. Allah. Subhanallah berarti banget itu. Selanjutnya nih Sat, untuk pondok Almawa tersebut itu didirikan tahun berapa Sat? Oh, jadi Yayasan Almawa Indonesia ini udah mulai berdiri sejak 2018, Ustaz Acep. 2018 berarti sekitar 5 tahun yang lalu 5 ya? tahun yang Berarti lalu. Belum lama ya Sat? Belum ya? lama, tapi itu udah mulai tuh beliau bikin dari apa namanya? Dari RQ-nya Rumah Quran, Oh, Rumah Quran. PAUD-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, dan yang terakhir itu Kalam atau Kuliah Islam Almawa. Dan buat pondoknya ini, buat boardingnya ini, yang santri mukimnya SMP SMA ini baru berjalan 2 tahun Ustaz, ini tahun kedua. Berarti antum tahun kedua selama Ini di anak sana, tahun kedua tahun gitu. Itu udah ada kalam tadi apa? Kuliah Islam Almawa. Oh berarti udah ada perkuliahannya juga Iya, Sat? alhamdulillah. Masya Allah, berarti ya cepat lah ya Sat hitungannya Sat. Salut banget anak Salut, beliau. ya, alhamdulillah. Untuk santrinya Sat itu berjumlah berapa Sat di sana? Sat? Buat santrinya yang mukim ya Ustaz Acep ya. Iya yang mukim. Buat santri yang mukim itu total ada 47 ikhwan akhwat. Itu ada Dari 47. dari ya itu angkatan pertama, angkatan kedua, dari dari SMP-nya, dari SMA-nya, SMP kelas 1, kelas 2, Iya. kelas 1 Alia, kelas 2 Alia. Itu tapi untuk sekolah itu apakah ada santri yang pulang pergi Sat di sana Sat? Ada juga pulang Ada pergi. juga, ada juga, Jadi Almawa juga itu nerima santri yang pulang pergi, tapi ya lebih banyak yang buat di SMP SMA-nya ini
mayoritas itu dari yang boardingnya ini. Oh, dari yang boarding tersebut. Yang pulang perginya kehitung jari lah, masih kehitung jari. Alhamdulillah. Untuk kegiatan itu sama nggak Sat kayak di pondok pesantren Cipining ini, Darun Najah 2 Cipining ini? Mungkin ada muhadoroh, kemudian ada muhadasa dan lain-lain. Itu kegiatannya sama atau bagaimana Sat? Karena ya jadi pimpinan ini Ustadz Acep, pimpinan anak di sana Ustadz Muflin Al-Mufti itu beliau lulusan alumni Darun Najah Ulu Jami. Oh, Darun Najah Ulu Jami. Beliau bikin pondok dan sama kurang lebih beliau paham banget yang di Darun Najah Ulu Jami kegiatannya. Jadi kurang lebih sama banget itu kegiatannya secara kegiatan. Ya paling ada beberapa yang kurang, kayak misalkan waktu di tahun pertama itu belum ada pramuka Ustadz Acep. Oh, belum ada pramuka. Belum ada pramuka. Begitu teman-teman datang nih, teman-teman pengabdian baru masih semangatnya, full power banget. Pada bisa nih yang ngajar pramuka, akhirnya udah mulai ada pramukanya, udah mulai aktif. Alhamdulillah. Berarti itu juga ya berkat salah satunya pendidikan di Darun Najah Cipining ini banget. Ya. Anda ngerasa nggak ada yang sia-sia. Nggak ada sia-sia, subhanallah. Berarti luar biasa ya pendidikan di Darun Najah Cipining ini. Kemudian ya bisa diterapkan lah di pondok-pondok lain, banget. Kemudian di masyarakat juga Sat ya. Selain itu Sat, Anda pengen nanya nih Sat, dalam pengabdian itu kan mungkin ada ya namanya lika-liku pengabdian. Bagaimana sih Sat yang antum rasain selama 1 tahun pengabdian ini Sat? Lika-liku pengabdian itu pasti Ustadz Acep banyak banget. Dari mulai ya inilah, karena kita masih sebagai pencari ilmu ya kita pencari ilmu. Jadi ada kakak kelas, Anda ngutip ini kata-kata penyemangat dari kakak kelas bilang gini. Banyak aspek yang harus kita korbanin dalam menuntut ilmu. Salah satunya yaitu tadi, korbanin perasaan Anda yang udah telat intensif. Korbanin perasaan yang udah telat ini, jauh dari orang tua, jauh dari gadget, jauh dari segala macam. Dan ya untuk dapetin ilmu ya banyak yang harus itu kita korbanin itu. Iya benar. Ini antum itu kan dari intensif saja, dari intensif masuk ke pondok Darun Najah 2 Cipining, otomatis udah telat 1 tahun ya. Iya benar. Telat 1 tahun, teman-teman antum mungkin yang di luar atau teman SMP itu udah duluan. Kemudian ketika dapat berita atau dapat khobar bahwasannya kita diwajibkan untuk pengabdian, itu awal mulanya antum pro atau kontra sih Tat? Karena waktu itu Anda mikirnya ya telat lagi dong Ane gitu. Telat lagi dong Ane. Anda masih mikirnya kayak gitu, kayak belum tahu, belum terjun belum terjun di pengabdian. Emang belum masuk ke pengabdian. Aduh, gitu. Anda mikir, ya ayahnya bilang, "Kamu udah pilih satu jalan, selesain deh." Oke ya, siap ya. Ane udah digituin. Ya udah tuh. Bulan pertama nih masih galau-galau banget nih. Aduh, pengabdian lagi. Karena pertama kali Ane ngeliat santrinya itu, santri gede-gede banget. Iya, ya Allah, ternyata nurut-nurut banget. Alhamdulillah banget, nurut-nurut banget tuh. Akhirnya makin 2 bulan Anda pengabdian tuh makin mikir kan. Ini nggak bisa nih Ane malas-malasan terus kayak gini. Bener. Amanah udah berat banget. Jadi daripada setahun ini Ane sia-sia nih, cuma ngejalanin ibarat kata kegiatan, rapat-rapat, ngajar-ngajar, kayaknya sia-sia banget kayak gitu. Nggak bisa. Kita harus tuangin apa yang pernah kita dapat nih di Darun Najah, kita tuangin semuanya di sini. Jadi ya semenjak itu daripada 1 tahun Ane malas-malesan, ya mendingan 1 tahun ini kita gunain benar-benar maksimal di pengabdian. Hitung-hitung Ane mikirnya ini investasi jariah Ane dan teman-teman. Berarti antum udah punya tujuan gitu Sat. Udah tujuan ketika pengabdian itu udah ada tujuan ya Sat ya. Tapi untuk menjalannya juga enjoy gitu saja. Enjoy atau bagaimana Sat? Alhamdulillah lika-liku mah pasti ada ya Ustaz Acep ya. Tapi lebih kayak nikmatin aja lah, udah. Aja ya, bener. Santai aja. Kemudian dengar juga Sat, ada info nih Sat. Katanya anak murid antum atau santri di pondok antum, pondok pengabdian antum itu kemarin mengikuti ajang atau event lomba Sat. Iya. Beritanya juga katanya dapat juara Sat ya. Alhamdulillah Tuhan nih. Jadi karena pondok ini baru 2 tahun Ustaz Acep, baru mulai lomba nih pas tahun kedua, pas Ana datang sama teman-teman nih. Oh berarti tahun sebelumnya itu belum pernah mengikuti lomba ya? Belum. Berarti antum perintis juga nih sama dia Ustaz nih. Alhamdulillah. Ya udah tuh kan ada lomba itu di SMA Al Azhar Bekasi tingkat Jabodetabek. Ada beberapa macam lomba yang Ane ikutin di situ. Storytelling bahasa Inggris yang mana sebelumnya itu Ane waktu zaman pondok dulu pernah ngikut storytelling bahasa Inggris, broadcasting, insya Allah bisa Ane. Akhirnya ya udah itu
Ane gembleng itu. Itu anak namanya Khalid, santri ane tuh. Khalid. Khalid. Jadi ane ngerasain banget pernah lomba nih di Darun Najah. Proses Darun Najah, kenapa sih Darun Najah juara mulu kalau lomba? Iya, benar. Itu pasti ada rahasia di iya, ada rahasia kenapa sih bisa langganan mulu. Dan salah satunya latihannya itu bukan main-main, Iya, keren Masya banget. Allah. Dan ane didik banget santri ane dengan cara ane waktu dulu kalau lomba. Oh iya betul. Jadi ane selalu nasihatin ke Khalid nih setiap malam. Khalid, yang mahal itu prosesnya. Piala mah cuma benda mati doang. Iya, Proses yang mahal. Jadi kalau misalkan Khalid pengen capai hasil yang maksimal, nggak bisa nih Khalid males-malesan. Ane jadi udah di sana ane latihan sebelum subuh kayak biasa waktu di pondok kita lomba gitu kan. Sebelum subuh kita sholat bareng dulu nih. Sholat malam bareng. Habis itu kita latihan sampai subuh. Subuh lanjutnya lagi tuh ane. Ngepus berarti. Ngepus banget anak mah Khalid itu. Untungnya Khalidnya semangat juga. Alhamdulillah. Melihat santri semangat, masa gurunya Iya, loyo. Ayo lebih semangat lah, gak mau ane. Akhirnya abis pada subuh anak latihan, lanjut lagi dia kan sekolah tuh Sekolah sampai asar. Baru tuh lanjut lagi, bada asar sampai sebelum maghrib. Tuh 3 kali. Yang terakhir bada isya sampai sekitar jam 10-an lah, jam 10 jam setengah 11. Kalau udah setiap malam baru tuh kayak aneh motivasi kayak gini lomba capeknya kayak gini. Insya Allah kalau kamu maksimal, kalau antum maksimal nanti diselipin juga doa, nggak lupa ya, nih doa nih. Doa, ya. Insya Allah nanti kita dapat hasil maksimal. Begitu udah ya pengumuman juara 3 dari pondok ini. Aduh kok belum ini nih. Ini ngeliat muka nih murung aja nih, murung gitu. Juara 2 ini. Aneh kayak santai aja nggak apa-apa. Yang penting terbaik. Juara 1 Khalid dari Alma Boarding School. Wah ini ketawa udah seneng banget tuh. Alhamdulillah Tat. Iya udah kita tuh naik panggung. Dan alhamdulillah di situ aneh ngebuktiin, aneh bilang ke Khalid kayak gini, lihat prosesnya kayak gini ya. Jangan sampai pudar nih proses ente kayak gini. Aneh bilang kayak gitu. Alhamdulillah Set ya. Berarti kemudian aneh juga dapat info Set, selain anak didik antum atau santri antum, ada juga dapat info katanya antum kemarin ikut lomba Set. Lomba pidato apa bagaimana sih? Aduh iya. Kemarin posisinya itu bulan kemarin Set Acep. Oh bulan kemarin berarti belum lama ya? Belum lama, masih anget ya. Iya masih anget. Itu bulan kemarin Ana dapat broadcast ada lomba di Universitas Islam Negeri Jakarta. Itu pidato tingkat nasional. Tingkat nasional. Yang Ana pengen bikin ikut itu lombanya online Tat. Oh lombanya online. Nggak jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Iya nggak usah online. Bisa nggak usah jauh-jauh lah bolak-balik. Akhirnya Anda bikin video, alhamdulillah yang like banyak, yang komen banyak. Alhamdulillahnya Anda dapat waktu itu juara favorit Tat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng lah. Berarti buat teman-teman nih, alhamdulillah ya tadi yang diceritakan oleh Ustadz Arya Abdu bagaimana beliau mendidik santrinya, kemudian beliau juga alhamdulillah dapat ketika kemarin lomba itu pidatonya bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Siapa nih pasannya kemarin? Iya pas antum. Ada bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Ya, jadi teman-teman bahasa Indonesia kemarin alhamdulillah Ustadz Arya Abdu dapat, kemudian santrinya juga dapat. Tak lepas itu ya, tak lepas dari didikan yang dilakukan oleh Ustadz Arya Abdu kepada santrinya, dan tak lepas juga itu tentunya dari pengalaman dan pendidikan yang didapatkan oleh Ustadz Arya Abdu ketika di Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipining ya. Alhamdulillah ya. Kemudian tadi ngedenger untuk sekolah Set. Itu sekolah di sana dari jam berapa sampai jam berapa Set? Di sana sekolah dari jam 7 anak-anak masuk sampai itu jam 3. Oh sampai jam 3 sore Set. Itu untuk antum nih Zat, untuk asatid itu tempatnya atau kamarnya itu gabung dengan asrama atau beda Zat di dengan asrama itu? Jadi Yayasan Al-Mawa ini ada satu kafling gitu Zat. Oh satu kafling. Sekitar, itu sengaja iya, untuk para asatid gitu sekitar 9 rumah itu diisi khusus buat guru-guru dari Al-Mawa. Oh, yang dimana itu tapi rada agak jauh Zat. Oh rada jauh. Jadi kadang-kadang kita kalau subuh tidurnya di mes kita jalan dulu tuh subuh-subuh tuh ngantuk-ngantuk ke perjuangan pengabdian perjuangan pengabdian. Berarti enggak dekat ya, lumayan jauh. Lumayan. Ya. Harus ada perjuangan ya dulu sampai sana. Dan ini Ana lihat di podcast kali ini tampilan ada yang berbeda. Aduh, alhamdulillah ini ya Allah. Ana lihat ada Al-Mawa Boarding School. Aduh. Ini sebuah buku Sat ya. Ini buatan antum atau gimana Sat? Mungkin ya, bisa kalau diceritakan. dibilang iya.
Jadi kalau dibilang buatan Ana enggak ya, buatan bareng-bareng kita semua. Buatan bareng-bareng antum sama teman-teman ya. Berarti Iya. emang tadi ya kekuatan kekeluargaan atau Bener ukhuwah di sana banget. kuat Ustaz ya. Ini salah satu teman-teman, ini bukti kekhawatiran Ana ini terhadap perkembangan Almo ke depan. Jadi Ana udah dapat ilmu banyak banget di Darun Najah. Ana udah nurunin ke santri-santri Ana di tempat pengabdian. betul. Jangan sampai 1 tahun ini sia-sia. Iya betul Ustaz, betul. Makanya Ana kalau misalkan itu Ana gencar-gencar sekre Ana, jangan lupa kumpulin inian ya, kumpulin surat-surat, proposal, jangan sampai hilang-hilang buat nanti di akhir kita bikin pembukuan. Jadi di buku ini ada deskripsi kegiatan, pasal atau tata tertib, terus juga ada contoh-contoh proposal kegiatan besar dan ya seputar kegiatan di pengasuhan sih alhamdulillah. Jadi untuk generasi selanjutnya kalau misalkan bingung ya maksudnya ada rujukannya, ada panduannya dari buku yang telah Ana bikin sama teman-teman ini Ustaz, gitu. Alhamdulillah berarti Ustaz. Alhamdulillah banget. Ini kan antum buat di pondok pengabdian antum ya. Betul. Di Armawa Boarding School. Tapi kalau misalnya ada teman-teman atau nanti generasi selanjutnya yang ingin mengabdi dihitung di pondok yang merintis, Tad, apakah bisa merujuk atau menjadikan buku ini referensi, Tad? Mungkin sebagai jadi referensi aja ya, karena mungkin banyak banget buku-buku yang lebih detail. Tapi untuk sebagai panduan dasar ini bisa banget jadi referensi Ustaz Acep. Karena apalagi pondok-pondok yang berbasisnya modern ya Ustaz Acep. Itu ya kurang lebih sama banget sih kegiatan-kegiatannya yang bisa ditiru mungkin buat nanti adik kelas atau yang teman-teman di pondok lain, sama banget kok. Apa yang pernah kita dapat di Darun Najah kurang lebih ya diterapin di buku ini semuanya. Berarti ini bisa membantu Ustaz ya? Alhamdulillah, insya Allah. Ustaz Arya, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir mungkin ya, kini Ana minta pesan dan kesan dari antum untuk teman-teman atau ya untuk teman-teman yang menyaksikan dan generasi-generasi selanjutnya. Kesan dan pesan selama pengabdian antum, Ustaz. Alhamdulillah, lika-liku banyak banget Ustaz. Tapi badai pasti berlalu. Dan Ana yakin banget yang seperti yang Ana bilang, banyak banget aspek itu yang kita harus korbanin dalam menuntut ilmu. Salah satunya ngorbanin perasaan. Ya ditinggal dari orang tua, ya, betul. Jauh dari gadget dan macam-macam dah. Kita benar-benar harus fokus ya benar-benar untuk ngejar ilmu ini. Dan karena begitu nanti kita dilepas ke masyarakat, kita terjun ke masyarakat, banyak banget yang Ana ngerasa tuh santri itu super power. Bahkan Ana pernah dengar kayak gini istilahnya. Santri di pondok itu ibarat kata singa. Singa ketemu singa ya biasa aja. Ini singa. Banyak banget ya, singa. Tapi ketika di luar nanti mereka keluar setelah lulus, singa itu raja hutan. Ketemu yang biasa macam-macam tuh hewan. Bakal jadi singa yang paling beda dan paling super power. Makanya I am the star even the smallest one. Aku adalah bintang walaupun hanya yang paling kecil gitu. Jadi gak bakal sia-sia banget santri ini. Dan iya gitu. Ini mungkin udah terlalu lama kita setia. Iya, siap. Gak kerasa juga ini. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama ya podcast pada kali ini. Ada banyak hal atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman yang dialami oleh Ustadz dari Abduh. Mungkin kita cukupkan ya Ustadz ya. Siap, syukron Ustadz. Syukron juga Ustadz atas waktunya, atas kedatangannya. Siap. Ya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini dari awal sampai akhir. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.